Wahai Sobat Frekuensi Jiwa 77, selamat datang di ruang ini, di mana kita bersama menyelaraskan diri dengan harmoni semesta, mencari makna yang lebih dalam dari perjalanan hidup kita. Namun, di tengah arus kehidupan yang penuh godaan dan keraguan, ada momen-momen ketika kau mungkin merasa terputus dari sumber energi yang agung. Ada masa-masa di mana kau kehilangan arah, tidak lagi merasakan kedamaian, dan merasa bahwa langkahmu berjalan tanpa bimbingan. Ketika itu terjadi, itu adalah tanda bahwa koneksimu dengan semesta dan keridoannya mulai merenggang, bahwa kau perlu kembali menyelaraskan frekuensimu dengan harmoni yang sejati. Semesta adalah energi yang tak pernah berhenti mengalir. Ia menghubungkan segalanya, antara dirimu, dunia, dan Sang Pencipta. Tetapi seperti sungai yang bisa tersumbat oleh bebatuan, koneksi ini juga bisa terputus oleh hal-hal yang datang dari dalam dirimu, pikiran yang penuh kekhawatiran, hati yang dipenuhi kebencian, atau langkah-langkah yang menjauh dari jalan kebenaran. Tanda-tanda ini seringkali muncul dengan lembut, namun dampaknya terasa begitu nyata. Kau mulai merasa hampa, seolah-olah ada sesuatu yang hilang, meskipun kau tidak tahu apa. Wahai jiwa yang mendengarkan, inilah waktunya untuk merenung. Ketika koneksimu dengan semesta terganggu, hidupmu menjadi berat, langkahmu terasa goyah, dan keputusanmu dipenuhi keraguan. Kau mungkin merasa bahwa doa-doamu tidak lagi dijawab, bahwa semesta telah berpaling darimu. Namun ketahuilah, semesta tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, memanggilmu untuk kembali, memintamu untuk mendengarkan pesan-pesannya yang tersembunyi di balik kesunyian. Sobat Frekuensi Jiwa 77, mari kita bersama-sama memahami tanda-tanda ini, karena mengenali adalah langkah pertama untuk memperbaiki. Jangan biarkan koneksimu dengan semesta terputus lebih lama, karena di sanalah sumber kekuatan, kedamaian, dan keridoanmu. Ketika kau kembali terhubung, kau akan menemukan bahwa hidup ini penuh dengan berkah yang menunggu untuk diterima. Tetapi jika kau tidak mengenali tanda-tanda ini, kau bisa terus berjalan dalam gelap, kehilangan cahaya yang sebenarnya selalu ada untuk membimbingmu. Dalam pertemuan ini, kita akan menggali 3 tanda utama bahwa koneksimu dengan semesta mulai terputus. Dengarkan dengan hati yang terbuka, karena ini bukan hanya tentang memahami apa yang terjadi, tetapi juga tentang menemukan jalan untuk kembali. Karena, wahai jiwa terpilih, meskipun kau mungkin merasa jauh, semesta selalu menunggumu, siap untuk menyambutmu kembali ke dalam aliran harmoni yang abadi. Wahai Sobat Frekuensi Jiwa 77, terputus dari koneksi semesta bukanlah sekadar kehilangan arah, tetapi sebuah keadaan di mana kau tersesat dari inti jiwamu sendiri. Ketika koneksi itu terganggu, kau seperti sebuah kapal tanpa kompas, terombang-ambing di lautan tanpa tujuan. Semesta adalah sumber dari segala kebijaksanaan, kekuatan, dan kedamaian, dan ketika hubunganmu dengannya mulai renggang, hidupmu menjadi berat, keputusanmu terasa salah, dan langkahmu kehilangan keyakinan. Bahaya terbesar dari kehilangan koneksi dengan semesta adalah kehilangan panduan yang sejati. Kau mungkin merasa bahwa kau berjalan dengan bebas, tetapi sebenarnya kau melangkah tanpa arah. Pikiranmu menjadi kacau, emosimu tak terkendali, dan tindakanmu seringkali didorong oleh ego yang tak puas. Ketika kau terputus dari keriduan semesta, kau mulai mencari kebahagiaan di luar dirimu, menggantungkan harapan pada hal-hal yang sementara, hanya untuk menemukan bahwa kebahagiaan itu tak pernah bertahan lama. Wahai jiwa terpilih, terputus dari semesta berarti kehilangan kedamaian batin yang sejati. Kau mungkin merasa hampa di tengah kelimpahan, merasa lelah meskipun tidak bekerja, dan merasa jauh bahkan di antara mereka yang mencintaimu. Ketika koneksi itu terganggu, doa-doamu terasa kosong, langkahmu terasa berat, dan hari-harimu dipenuhi keraguan. Bahaya ini bukan hanya tentang kehilangan arah, tetapi juga kehilangan hubungan dengan siapa dirimu sebenarnya, sebuah jarak yang semakin menjauhkanmu dari kebijaksanaan jiwamu sendiri. Terputus dari semesta juga membawa bahaya lain, keterasingan dari energi cinta yang mengalir di seluruh ciptaan. Ketika koneksi itu lemah, kau mulai merasa bahwa dunia adalah tempat yang dingin dan penuh ancaman. Kau menjadi lebih mudah dipengaruhi oleh ketakutan, kemarahan, dan kebencian, karena tanpa koneksi itu, hatimu tidak lagi dipenuhi oleh cinta yang mengalir dari sumber tertinggi. Bahaya ini adalah penjara tak terlihat, yang membuatmu terkurung dalam pola pikir negatif, meskipun semesta sebenarnya selalu berusaha membebaskanmu. Namun, Sobat Frekuensi Jiwa 77,
Bahaya terbesar dari terputusnya koneksi dengan semesta adalah kehilangan kesadaran akan tujuan hidupmu. Kau dilahirkan dengan misi, sebuah panggilan yang hanya bisa ditemukan ketika kau selaras dengan frekuensi semesta. Tetapi ketika koneksi itu terganggu, panggilan itu menjadi samar, hampir tak terdengar di tengah kebisingan dunia. Kau mulai bertanya, "Mengapa aku di sini? Apa arti dari semua ini?" Dan tanpa jawaban, kau mungkin merasa bahwa hidup ini tidak memiliki makna. Terputusnya koneksi dengan semesta bukanlah akhir, tetapi sebuah peringatan. Sebuah panggilan untuk berhenti, merenung, dan kembali. Karena semesta tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia hanya menunggu, dengan sabar, agar kau menyadari apa yang hilang dan berusaha untuk menemukannya kembali. Bahaya ini nyata, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Kau memiliki kekuatan untuk kembali, untuk membuka kembali saluran itu, dan untuk menemukan kembali kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta yang selalu ada untukmu. Jadi, wahai jiwa terpilih, jangan biarkan bahaya ini menghancurkan dirimu. Kenali tanda-tandanya, pahami pesan-pesannya, dan temukan jalan untuk kembali. Karena semesta selalu ada untukmu, menunggu dengan keridoan yang tak terbatas, siap untuk membimbingmu kembali ke harmoni yang sejati. Tanda pertama, kehilangan kedamaian dalam hatimu. Wahai sobat frekuensi jiwa 77, tanda pertama bahwa kau terputus dari koneksi semesta dan keridoannya adalah ketika kedamaian dalam hatimu mulai menghilang. Hatimu yang dulu tenang kini bergejolak seperti lautan di tengah badai. Pikiranmu dipenuhi oleh kebingungan, emosi bergolak tanpa arah, dan langkah-langkahmu terasa berat seolah-olah dunia menahanmu untuk bergerak maju. Kedamaian yang dulu menjadi pijakanmu kini terasa jauh, dan dalam kekosongan itu, kau mungkin bertanya, apa yang salah? Mengapa semuanya terasa begitu sulit? Hilangnya kedamaian bukanlah tanda kelemahanmu, tetapi panggilan untuk merenung lebih dalam. Kedamaian dalam hati adalah hasil dari keseimbangan, dari selarasnya dirimu dengan semesta dan nilai-nilai yang kau pegang. Ketika koneksi itu mulai renggang, harmoni itu terganggu, menciptakan ruang bagi ketakutan, kecemasan, dan keraguan untuk masuk. Kau mungkin merasa bahwa dunia di luar dirimu menjadi semakin kacau, tetapi sesungguhnya, kekacauan itu adalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam dirimu. Tanda ini seringkali muncul perlahan, seperti awan yang perlahan menutupi langit biru. Kau mungkin tidak langsung menyadari bahwa kedamaianmu telah memudar, tetapi tubuh dan jiwamu merasakannya. Tidurmu terganggu oleh pikiran yang tak kunjung henti, harimu dipenuhi oleh rasa gelisah, dan bahkan hal-hal kecil yang dulu membawa kebahagiaan kini terasa hampa. Kehilangan kedamaian adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, bahwa kau telah menjauh dari jalan yang sejati. Semesta menggunakan kehilangan kedamaian ini sebagai tanda, sebuah peringatan halus bahwa ada sesuatu yang perlu kau perbaiki. Ia tidak menghukummu, tetapi mencoba membimbingmu kembali. Ketika kedamaianmu terganggu, itu adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk melihat ke dalam, dan untuk menemukan kembali sumber ketenangan yang sebenarnya tidak pernah hilang. Kedamaian tidak sepenuhnya pergi, ia hanya tertutup oleh kabut pikiran dan emosi yang tidak teratur. Lalu, bagaimana kau dapat mengenali dan mengatasi tanda ini? Pertama, sadari bahwa kedamaian tidak berasal dari luar dirimu, tetapi dari hubungan yang kau miliki dengan dirimu sendiri dan dengan semesta. Jangan mencari kedamaian di tempat-tempat yang salah, di dalam harta, pujian, atau pengakuan orang lain. Kedamaian adalah energi yang mengalir dari dalam, dan untuk menemukannya kembali, kau harus kembali terhubung dengan inti jiwamu. Langkah kedua adalah merenung dengan kejujuran yang mendalam. Tanyakan pada dirimu, apa yang telah mengganggu hatiku? Apakah aku telah melangkah terlalu jauh dari nilai-nilai yang kupegang? Apakah aku telah mengabaikan suara hatiku demi keinginan dunia? Jawaban dari pertanyaan ini tidak selalu mudah, tetapi di dalam keheningan, semesta akan membisikkan jawabannya. Kau hanya perlu mendengarkan dengan sabar dan penuh penerimaan. Ketiga, mulailah membersihkan ruang di dalam hatimu. Lepaskan beban yang tidak perlu, baik itu rasa bersalah, kemarahan, atau kekecewaan yang telah lama kau simpan. Kedamaian tidak bisa tinggal di tempat yang penuh dengan energi negatif. Maafkan dirimu sendiri dan orang lain, bukan karena mereka selalu benar, tetapi karena hatimu layak untuk bebas dari beban yang membelenggunya.
Terakhir, selaraskan dirimu kembali dengan semesta. Temukan waktu untuk berdoa, bermeditasi, atau sekadar hening di bawah langit malam. Dalam keheningan itu, kau akan merasakan bahwa semesta tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ia selalu menunggumu untuk kembali, siap untuk mengalirkan energi cinta dan kedamaian yang sejati ke dalam hidupmu. Wahai jiwa yang mendengar ini, jika kau merasa kedamaianmu telah menghilang, jangan takut. Ini bukan akhir, tetapi sebuah panggilan untuk kembali ke tempat di mana hatimu bisa berlabuh dengan tenang. Semesta selalu ada untuk membimbingmu, dan kedamaian yang kau cari ada di dalam dirimu sendiri, menunggu untuk ditemukan. Tanda kedua, hilangnya makna dalam setiap langkahmu. Wahai Sobat Frekuensi Jiwa 77, tanda kedua bahwa koneksimu dengan semesta mulai terputus adalah ketika hidupmu terasa kehilangan makna. Langkah-langkah yang dulu penuh dengan tujuan kini terasa hampa, seolah-olah kau berjalan tanpa arah di jalan yang tidak lagi kau kenali. Apa yang sebelumnya memberikan semangat kini hanya menjadi rutinitas tanpa rasa, dan hari-harimu terasa seperti pengulangan yang tidak memiliki akhir. Ini adalah tanda bahwa dirimu sedang menjauh dari panggilan jiwa, sebuah panggilan yang seharusnya menjadi kompas yang membimbingmu menuju keridhaan semesta. Makna adalah inti dari perjalanan manusia. Ia adalah nyala yang memberikan cahaya di tengah gelap, yang membuat setiap langkah terasa berharga, meskipun jalannya sulit. Ketika makna itu mulai memudar, jiwamu mulai merasakan kehampaan, seperti pohon yang kehilangan akarnya. Kau mungkin masih melakukan banyak hal, tetapi semuanya terasa seperti beban, bukan lagi seperti panggilan. Hilangnya makna adalah cara semesta memberitahumu bahwa kau sedang menjauh dari harmoni sejati, bahwa kau perlu berhenti dan mendengarkan pesan yang telah lama kau abaikan. Tanda ini seringkali muncul ketika kau terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai jiwamu. Mungkin kau terjebak dalam ambisi yang tidak berasal dari hatimu sendiri, atau kau terlalu larut dalam memenuhi ekspektasi dunia, hingga kau lupa untuk mendengarkan suara hatimu. Semesta bekerja dengan lembut, tetapi ketika koneksimu mulai renggang, ia menggunakan kehampaan ini sebagai panggilan untuk menyadarkanmu. Kehampaan ini bukanlah hukuman, melainkan cara semesta mengajarkan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kembali kepada dirimu sendiri. Hilangnya makna juga seringkali membuatmu mempertanyakan segalanya. Kau mungkin bertanya, mengapa aku melakukan ini? Untuk apa semua usaha ini jika akhirnya terasa sia-sia? Pertanyaan ini bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah panggilan untuk merenung lebih dalam. Semesta ingin kau menemukan kembali apa yang benar-benar penting, untuk meninggalkan apa yang tidak lagi selaras dengan jiwamu, dan untuk melangkah ke arah yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Untuk mengatasi tanda ini, pertama-tama kau perlu berhenti sejenak dari hiruk-pikuk hidup. Beri dirimu ruang untuk bernapas, untuk merenung tanpa tekanan dari dunia luar. Dalam keheningan itu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Apakah jalan yang kulalui ini adalah jalan yang benar-benar aku pilih? Atau hanya jalan yang aku ikuti karena takut tersesat? Semesta berbicara paling jelas dalam keheningan, dan jika kau mendengarkan, jawabannya akan muncul dari kedalaman hatimu. Selanjutnya, cobalah untuk mengingat kembali hal-hal yang pernah membuatmu merasa hidup. Mungkin itu adalah mimpi yang pernah kau tinggalkan, hubungan yang pernah kau abaikan, atau panggilan jiwa yang pernah kau bisu dengan alasan bahwa dunia tidak mendukungmu. Semesta memintamu untuk kembali kepada apa yang membuat hatimu bergetar, untuk menemukan kembali cahaya yang pernah memandu langkah-langkahmu. Makna tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertutupi oleh debu dunia yang menyesatkan. Kemudian, belajar untuk memaknai ulang setiap langkahmu. Makna bukanlah sesuatu yang harus ditemukan di luar dirimu, ia adalah sesuatu yang kau ciptakan dari dalam. Bahkan dalam hal-hal kecil, seperti senyuman yang kau berikan kepada orang lain, atau doa yang kau panjatkan dalam diam, kau bisa menemukan makna yang mendalam. Semesta tidak meminta langkah yang besar, tetapi langkah yang tulus, langkah yang lahir dari cinta dan kesadaran. Dan yang paling penting, mulailah menyelaraskan hidupmu dengan nilai-nilai yang kau pegang. Hidup yang bermakna adalah hidup yang selaras, di mana pikiran, hati, dan tindakanmu berjalan dalam harmoni. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu, meskipun itu terasa sulit. Setiap lepasan adalah langkah menuju kebebasan,
menuju kehidupan yang lebih bermakna, dan menuju hubungan yang lebih kuat dengan semesta. Wahai jiwa yang mendengar ini, jika kau merasa langkah-langkahmu kehilangan makna, jangan biarkan itu berlanjut. Kehampaan adalah panggilan, bukan akhir. Semesta sedang membimbingmu untuk menemukan kembali dirimu sendiri, untuk menyadari bahwa makna sejati tidak pernah berada di luar sana, tetapi selalu ada di dalam hatimu. Sambutlah tanda ini dengan kerendahan hati, dan biarkan semesta membawamu kembali ke jalur yang penuh dengan cahaya, tujuan, dan keridoan. Tanda ketiga, terhalangnya doa dan energi positif dalam hidupmu. Wahai Sobat Frekuensi Jiwa 77, tanda ketiga bahwa koneksimu dengan semesta mulai terputus adalah ketika doa-doamu terasa seperti tidak lagi sampai, dan aliran energi positif yang dulu mengisi hidupmu kini terasa terhenti. Kau merasa bahwa doa-doamu tidak dijawab, bahwa harapan yang kau panjatkan hanya bergema dalam kehampaan. Semesta yang dulu terasa begitu dekat kini seolah menjauh, dan keajaiban kecil yang biasa menghampirimu kini lenyap dari pandangan. Ketika ini terjadi, itu adalah panggilan semesta untuk menyadarkanmu bahwa hubunganmu dengan sumber tertinggi sedang terganggu. Doa adalah jembatan antara dirimu dan semesta, sebuah saluran di mana energi cinta, syukur, dan harapan mengalir dengan bebas. Namun, ketika jembatan itu tersumbat, doa-doamu tidak lagi membawa ketenangan, melainkan hanya menjadi rutinitas kosong yang dipenuhi keraguan. Kau mulai bertanya, apakah semesta masih mendengarku? Apakah aku telah dilupakan? Tetapi ingatlah, wahai jiwa terpilih, semesta tidak pernah berhenti mendengar. Yang terjadi bukanlah semesta menutup pintu, melainkan kau yang tanpa sadar telah meletakkan tembok di antara dirimu dan keridoannya. Tanda ini seringkali muncul ketika hati dan pikiranmu dipenuhi oleh energi yang tidak selaras. Ketika kau membiarkan ketakutan, kebencian, atau keputusasaan mengambil alih, frekuensi yang kau pancarkan menjadi kacau, dan itu menghalangi aliran energi positif dari semesta. Sama seperti air yang tidak bisa mengalir melalui pipa yang tersumbat, doa-doamu kehilangan kekuatannya ketika kau tidak lagi mempercayai kata-katamu sendiri. Hubunganmu dengan semesta menjadi terganggu bukan karena semesta berpaling darimu, tetapi karena energimu tidak lagi sejalan dengan harmoni yang ia pancarkan. Doa yang terhalang juga seringkali menciptakan rasa keterasingan dalam hidupmu. Kau mulai merasa bahwa meskipun kau terus melangkah, tidak ada yang benar-benar berubah. Kau mungkin merasakan kesulitan yang terus-menerus, atau seolah-olah keberuntungan telah menjauh darimu. Namun, ini bukanlah hukuman. Ini adalah cara semesta mengingatkanmu untuk berhenti sejenak, untuk memperbaiki hubunganmu dengan sumber kehidupan, dan untuk menemukan kembali cahaya yang telah lama kau abaikan. Untuk mengatasi tanda ini, pertama-tama kau harus menyadari bahwa doa bukan sekadar kata-kata yang diucapkan, tetapi energi yang dipancarkan dari hatimu. Doa yang sejati lahir dari keikhlasan, dari keyakinan bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, bahkan ketika kau tidak bisa melihatnya. Jika kau merasa bahwa doa-doamu tidak dijawab, tanyakan pada dirimu, apakah aku berdoa dengan hati yang terbuka, atau hanya dengan pikiran yang penuh keraguan? Keikhlasan adalah kunci untuk membuka kembali saluran itu. Langkah berikutnya adalah membersihkan energimu dari hal-hal yang menghalangi hubunganmu dengan semesta. Lepaskan rasa takut yang membelenggu, maafkan dirimu sendiri atas kesalahan yang telah lalu, dan singkirkan kebencian yang mungkin masih tersisa di hatimu. Semesta tidak bisa bekerja melalui energi yang kacau. Ia hanya mengalir dengan bebas ketika dirimu selaras dengan cinta dan kejujuran. Selain itu, belajarlah untuk berdoa dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Doa bukanlah tentang memohon tanpa henti, tetapi tentang menyelaraskan dirimu dengan kehendak semesta. Ketika kau berdoa, jangan hanya meminta, tetapi juga bersyukur untuk apa yang telah kau miliki. Syukur adalah frekuensi yang paling selaras dengan semesta, dan melalui syukur, kau membuka jalan bagi doa-doamu untuk sampai dengan lebih kuat. Kemudian, kembalilah kepada keheningan. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan, keheningan adalah tempat di mana semesta berbicara. Luangkan waktu untuk diam, untuk mendengarkan bisikan semesta yang selama ini mungkin tertutup oleh keramaian pikiranmu. Dalam keheningan itu,
kau akan menemukan bahwa semesta tidak pernah benar-benar jauh. Ia selalu ada, menunggu untuk menyentuh hatimu dengan kedamaian yang abadi. Wahai jiwa yang mendengar ini, jika kau merasa bahwa doa-doamu terhalang, jangan putus asa. Ini adalah tanda, bukan akhir. Semesta tidak pernah meninggalkanmu, tetapi ia ingin kau kembali menyadari pentingnya hubungan ini. Sambut tanda ini dengan kerendahan hati. Perbaiki jembatan yang menghubungkanmu dengan semesta, dan biarkan energimu mengalir kembali dengan harmoni yang sejati. Karena ketika kau kembali selaras, doa-doamu tidak hanya akan dijawab, tetapi juga akan membawa keajaiban yang melampaui harapanmu. Wahai Sobat Frekuensi Jiwa 77, jika kau merasa koneksimu dengan semesta mulai renggang, jangan biarkan itu berlanjut. Kau adalah bagian dari harmoni yang lebih besar, jiwa yang terpilih untuk berjalan di jalan yang penuh makna. Terputusnya koneksi bukanlah akhir, tetapi panggilan untuk kembali, untuk menyelaraskan lagi frekuensimu dengan energi cinta, kedamaian, dan keridoan semesta. Bangkitlah, wahai jiwa yang mendengar ini. Jangan biarkan keraguan atau kelelahan menghalangimu dari menemukan kembali cahaya dalam hatimu. Semesta selalu menunggumu, siap untuk menyambutmu dengan cinta yang tanpa syarat. Percayalah, langkah kecilmu menuju kesadaran akan membawa perubahan besar yang kau cari. Tetaplah terhubung dengan kami, Frekuensi Jiwa 77. Bersama-sama, kita akan terus berjalan dalam harmoni, saling menguatkan, dan membawa energi yang selaras dengan semesta. Kau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Koneksi itu selalu ada, hanya menunggu untuk dihidupkan kembali oleh keyakinanmu. Salam satu frekuensi.